Oke, baiklah, kita akan melanjutkan apa yang kita tinggalkan minggu lalu. Ban mode iblis berlari ke arah Miho, dan ketika belatinya diarahkan pada Miho, darah berceceran ke wajah Miho. Saat keterkejutannya mereda dan mata Ban kembali normal, mereka menyadari bahwa Ban menikam lengannya sendiri dalam usaha terakhir untuk menghindari menyakiti Miho. Terlepas dari bahaya yang ditimbulkan, sisi lain Ban, jelas bagi Miho bahwa Ban tidak jahat sedikit pun. Khawatir akan cederanya, Miho memanjat sampai ke situs peringatan batu Van dengan kotak P3K. Miho mengingatkan Van bahwa Van sudah melindunginya berkali-kali. Namun, Van tetap menolak untuk mendekati Miho. Van takut dia akan kehilangan kendali lagi dan menyakiti Miho lagi. Karena Van telah memutuskan untuk menjauh dari lingkungan sekitar Miho, Johan memutuskan untuk menjadi pengawal baru Miho. Johan mengikuti Miho ke sekolah, di mana mereka bertemu dengan Soryun. Meskipun Soryun tampak masih trauma dengan kejadian pada episode sebelumnya, Soryun tampaknya sudah lebih baik, yang membuat Miho lega. Sementara itu, Gongtan seperti biasa menetesi Dolharebang dengan darahnya untuk membangkitkan setan nafsu. Kali ini Gongtan memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih brutal. Secara langsung, ia menghasut setan nafsu untuk mengamuk. Setan itu mengenakan jaket berlapis bulu yang menutupi wajahnya. Setan tersebut berkeliaran dan mencabut hati orang-orang, hanya untuk menggerutu dengan sedih bahwa hati itu bukan miliknya. Kemudian kita mencari tahu tentang masa lalu Johan. Panggilan telepon tiba-tiba membuat Johan meninggalkan meja makan. Tidak seperti biasanya, saat Pak Jang menjelaskan kepada Miho yang penasaran tentang keponakan Pak Jang ini. Johan dibesarkan di panti asuhan bersama kakak laki-lakinya Kang Chan He. Johan dan Kang Chang He diadopsi oleh pasangan dari luar negeri, tetapi masa-masa bahagia itu tidak bisa berlangsung lama. Orang tua angkat mereka tidak memandang mereka sebagai anak laki-laki mereka, tetapi sebagai donor organ untuk anak kandung mereka yang sakit. Dipisahkan secara paksa dari saudara laki-lakinya yang terbaring di tempat tidur, Johan dibius dan dibuang di pinggir jalan, di mana ia ditemukan oleh pendeta yang membawanya. Sejak saat itu, Johan terus mencari saudara laki-lakinya, tetapi tidak berhasil. Sekarang Miho tahu tentang latar belakang tragis Johan. Miho tidak bisa hanya duduk diam. Memanfaatkan koneksinya yang luas, ia berhasil mempersempit lokasi Chan He. Ternyata kakak Johan bekerja sebagai klasi, yaitu pekerjaan sebagai anak kapal rendahan di Pulau Jeju. Ini adalah reuni yang penuh air mata untuk dua bersaudara, dan 2 kali lipat ketika Johan menemukan bekas luka operasi Chan He. Akhirnya, Johan menyadari mengapa Chan He sangat kesakitan saat itu. Johan bersumpah untuk tidak pernah berpisah dari Hyongnya lagi. Karena Chan He tidak punya tempat lain untuk pergi, Johan memutuskan untuk membawanya kembali ke Villa Miho. Namun, kita melihat jaket berlapis bulu yang dikenakan Chan He terlihat sangat familiar, bukan? Sementara itu, Miho dalam suasana hati yang ceria, ia baru saja membantu 2 saudara laki-laki yang telah lama berpisah untuk bersatu kembali. Dan sahabatnya So Jin akan segera menikah. Namun tentu saja keceriaan ini hanya bertahan sebentar, karena kegelapan sudah mengintainya lagi. Suami Sojin sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan kue dan korsase. Gongtan menyergap calon suami temannya Miho di jalan, lalu mengangkat mayatnya di atap seperti piala untuk disaksikan Miho. Van juga datang setelah mengenali luka korban iblis nafsu yang memiliki 12 sayatan khas Gongtan. Belatinya membawanya langsung ke Gongtan, yang menjatuhkan mayat calon pengantin pria dari sahabatnya Miho.
Setelah menjatuhkan mayat, Gong Tan langsung beranjak pergi, seolah mengundang Ban untuk mengikutinya. Gong Tan membawa Van ke tempat terbuka yang sepi, di mana dua makhluk setengah iblis ini bertatap muka untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun.